Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang prinsip kerja obat lagi ya Sobat ya. Dan kali ini kita fokus akan membahas tentang sistem transport dan enzim tentu saja. Dan langsung aja, pada membran lipid sel atau sel lipid ataupun sel lemak merupakan penghalang transport molekul hidrofilik ke dalam atau keluar sel. Dan kanal ion adalah pori selektif pada membran yang memungkinkan transfer ion menurut gradien atau perbedaan elektrokimianya. Keadaan terbuka dan tertutupnya kanal dikendalikan oleh potensial membran atau voltage gated channel atau oleh zat transmitter atau ligand gated channel, seperti yang bahasan video yang lalu. Beberapa kanal, misalnya kanal Ca+2 pada jantung, dapat berupa voltage dan transmit gate sekaligus. Voltage gate channel untuk natrium, kalium, dan kalsium merupakan struktur dasar yang sama. Dan hal ini next kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan juga terdapat beberapa subtype untuk setiap kanal. Contoh penting obat yang bekerja pada voltage gated adalah bloker kanal kalsium, seperti halnya pada obat-obat jantung tentu, yang memblok kanal kalsium tipe L pada otot polos pembuluh darah dan jantung, dan anestesi lokal tentunya, yang memblok kanal natrium pada bagian saraf sehingga kita tidak merasakan yang namanya sakit. Beberapa obat antikonvulsan yang kita akan bahas pada video selanjutnya, dan beberapa obat antiaritmia juga memblok kanal natrium atau N+. Tidak ada obat yang berguna secara klinis yang bekerja secara primer pada kanal K+ voltage gated, kecuali obat-obat antidiabetes oral yang bekerja pada tipe kanal K+ yang berbeda diatur oleh adenosin trifosfat intraselular atau yang lebih dikenal dengan AP. Berikutnya ada proses transport aktif yang digunakan untuk mentransfer sel-sel untuk membawa gradien dan konsentrasinya atau melawan gradien konsentrasi. Proses ini menggunakan molekul pembawa khusus dan pada membran membutuhkan energi metabolik. Terdapat dua contoh berikut ini. Satu adalah pompa natrium, di mana pompa natrium ini mengeluarkan Na+ dari dalam sel melalui mekanisme yang menggunakan energi dari ATP dan melibatkan enzim adenosin trifosfat atau ATPase. Molekul pembawa dipergunakan untuk mentransfer ion K+ ke dalam sel. Glikosida jantung juga bekerja menghambat Na+ K ATPase. Proses transport natrium dan atau Cl- pada ginjal dihambat oleh beberapa obat bagian diuretik tentunya. Yang kedua adalah transport norepinefrin antidepresan trisiklik. Obat tipe ini akan memperpanjang kerja norepinefrin dengan memblok ambilan atau reuptake dari norepinefrin ke dalam ujung saraf pusat. Dan next kita akan bahas tentang enzim, di mana enzim merupakan protein katalis yang memungkinkan mempercepat kecepatan reaksi kimia di dalam tubuh. Obat-obat yang bekerja dengan menghambat enzim antara lain adalah obat antikolin esterase yang mampu memperkuat kerja daripada asetilkolin, inhibitor karbonat anhidrase, yaitu adalah suatu diuretik atau suatu obat yang bersifat diuretik yang digunakan untuk meningkatkan aliran darah atau meningkatkan aliran yang ada pada bagian urin. Inhibitor monoamin oksidase, yaitu antidepresan, dan inhibitor siklooksigenase seperti yang ada pada obat asma. Oke Sobat Sains, dan itu adalah bahasan kita tentang sistem transport dan enzim, di mana di sistem transport itu ada dibagi di sini menjadi dua bagian, ada yang kanal ion, ada yang proses transport aktif, dan kedua-dua daripada kanal ini ataupun tipe dari sistem transport ini tentunya yang bekerja pada bagian obat ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dan enzim juga merupakan
digunakan untuk mempercepat reaksi kimia ya sobat ya. Dan di sini enzim sangat dibutuhkan begitu. Oke sobat sains, dan terima kasih bagi kamu yang sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.